Bita. Oke, siap. Asik, Kak Cika udah siapin materi buat kita. Aduh, share kamera dulu. Ya. Bentar dulu. Bit lahir di Jakarta ya? Sinyal aman nggak? Suara Kak Cika aman nggak, Bit? Tes. Oh, oke. Kayaknya aman ya. Kalau nggak aman, kasih tahu ya. Suara mic segini, speaker segini. Oke. Kasih tahu ya, Bit, kalau suara nggak jelas ada apa-apa, ada apa. Kak Cika hari ini mau cerita yang Kak Cika janjikan. Aman, Bit? Yuk, aman. Oke, siap. Hari ini Kak Cika mau mengajarkan sesuatu, tapi ini pakai Kak Cika pakai setup ininya Binus ya, soalnya Kak Cika bikin materinya tapi harus pakai template-nya dia, jadi ya udahlah kepake lah gitu. Oke, ya udah. Gini, jadi ada yang namanya ini nih, generative models. Nah, generative models ini yang Kak Cika cerita ke Bita, jadi dia tuh bisa nge-generate, Bit. Jadi kayak misalnya, kan kalau orang kayak kita gitu ya, udah pernah dengar musik gitu, terus tahu nadanya gini kan bisa bikin lagu kan. Terus kalau orang melukis tahu misalnya oke kayak gitu dia bisa bikin gambar dengan gayanya sendiri gitu ya. Nah, si generative model tuh juga gitu. Jadi dia machine learning tapi kan kalau yang kita kemarin belajar itu misalnya dia ada kasih pola terus dia bedain kan misalnya oh ini tuh misalnya DNA sequence-nya makhluk apa gitu kan ya. Kalau ini enggak, dia malah bikin sendiri, makhluk sendiri gitu. Bukan mendefinisikan dari yang udah ada, tapi dia meng-create benda baru gitu. Nah, pengkreatan baru ini memang implementasinya jadi beda, Bi, tapi kita bisa berguna gitu. Kalau untuk kasus kita, biologi misalnya. Kita misalnya bisa kita bikin yuk susunan jangan orang lah ya, misalnya tanaman gitu. Misalnya, bisa nggak ya bikin buah yang manis nggak berbiji tapi ala-ala gitu, bisa gitu kan, bisa kita ciptakan gitu, walaupun entah nanti melakukannya gimana tapi paling nggak kita tahu sequence-nya gimana gitu ya, kira-kira gitu atau apalah nanti kita lihat. Nah, yang kita mesti tahu tuh kan kalau misalnya machine learning itu kan ada dua ya, ada yang supervised, ada yang unsupervised kayak orang gitu. Jadi kalau supervised pada saat kita udah tahu, jadi key-nya tuh sebenarnya ini, key-nya tuh label. Kalau kita punya label, kita bilang bahwa, lu belajar angka 0 sampai 9 ya. Nah, pada saat kita bilang gitu ke si machine learning, ini berarti dia adalah supervised, karena kita udah tahu labelnya, kita ngajarin dia. Jadi kayak kalau ngajarin anak, kau belajar ya, itu anjing, itu kucing ya nak, terus ini apel, ini jeruk gitu, itu supervised. Gitu. Jadi pada saat ada label supervised. Nah, machine learning yang belajarnya di supervise, diawasi gitu ya, ada targetnya, itu biasanya klasifikasi atau mendeteksi objek atau mensegmentasi kata gitu ya. Misalnya ini kata-kata baik, kata-kata buruk gitu. Terus ini Bit yang penting lagi tuh image caption. Jadi kayak kadang-kadang kan misalnya kita punya gambar nih. Kalau misalnya kita udah punya mesin learning kan kita bisa nyuruh dia tolong captionin dong gitu. Misalnya oh ini gelas di atas meja, kucing di atas batu, ikan di dalam air gitu ya. Itu karena dia udah learning, karena dia udah tahu, oh ada ikan, ada batu, ada gelas, ada kolam, ada apa. Itu supervised learning. Jadi supervised learning adalah pada saat kitanya sebagai manusia juga tahu, oh ada berapa kategori, si mesin mau disuruh belajar, mau ngapain aja gitu. Yang mau kita pelajari hari ini tuh sebenarnya bukan supervised. Nah, supervised tuh kayak gini, Bit. Jadi, oh dia bisa ngebedain nih, ini siapa nih, bebek atau boneka apa dengan nilai keyakinan tertentu. Jadi kayak gini ya selalu ya. Nanti kayak misalnya gini. Ini kan perlu ya. Kadang-kadang kita kalau pakai Google apa namanya? Google Colab gitu,
sorry, bukan Google Lab, Google Foto, itu kadang-kadang Kak Cika juga suka nyari, misalnya foto baju biru gitu, atau sepatu hijau gitu, dia bisa gitu. Nah, machine learning yang supervised itu bisa disuruh kayak gini gitu. Jadi, tapi dia punya kekurangan, jadi dia tergantung setup-nya, dia bisa misalnya dengan tanpa error gitu ya, dia bilang, oh ada orang naik sepeda, ada orang naik motor di atas jalan cubluk gitu ya, jalan kotor gitu. Terus ada orang main frisbee, ada elephant jalan gitu, atau bisa ada salah gitu ya, anjingnya 3 dibilang 2 gitu ya. Ada orang main hoki tapi deskripsinya nggak sama karena ada apa sih overlap. Ada kucing tapi salah misalnya laying on the couch padahal dia nggak laying. Ada juga yang misalnya oke deh ada hubungannya nggak persis tapi mirip lah, misalnya ya udah nih naik sepeda dibilang skateboarder, ini apa namanya kepala disangka blowing bubbles gitu ya, motorcycle di sisi jalan ya, kurang lebih konsepnya sama atau benar-benar ngaco gitu, nggak sesuai gitu ya. Nah, ini kan yang membedakan semua kategori ini tuh nanti learning-nya gitu, Bit. Jadi misalnya kita mau dia lebih sepinter apa, kayak orang aja gitu. Kalau mau lebih pinter berarti sekolahnya lebih mahal, durasi belajarnya lebih lama kayak gitu ya. Tapi ini supervised. Nah, yang mau kita pelajari sekarang tuh nggak supervised justru. Kita mau unsupervised, nggak ada label. Jadi justru yang Kak Cika mau tunjukin ke Bita, kayaknya membongkar ini deh, no labels. Nah, yang ditakutin orang tuh sekarang adalah sebenarnya unsupervised learning, Bit. Karena kalau supervised learning tuh kayak kita ngajarin anak SD, kita bisa nyuruh-nyuruh kan, kamu belajar sana masak, kamu nyuci piring, kamu belajar ini, gitu. Udah gitu kayak kita, kayak Bita gitu kan, saya ibunya bilang, kamu masuk jadi dokter deh, nggak mau, saya mau pengen masuk yang lain gitu kan, udah mulai nggak mau dikasih tahu gitu ya. Nah, unsupervised ini tuh berkembang cepet loh, Bit. Nanti Kak Cika tunjukin ya contoh-contohnya yang membuat orang jadi takut gitu. Dan ini tuh happening sekarang, emang apa? Emang udah zamannya. Jadi menurut Kak Cika daripada kita kegiles mending tahu duluan. Daripada pura-pura nggak tahu, tahu-tahu kaget, hah kok lo bisa gitu ya. Mendingan kita tahu duluan. Nah, kalau kita lihat yang tadi kan supervised itu kan classification, object detection, semantic segmentation, image captioning. Kalau yang ini beda. Jadi dia clustering justru. Jadi bukan classify. Kalau classify kan kayak kita naruh file ya, udah tahu misalnya, oke, nih abjad A atau misalnya nama pasien A atau kategori buku fiction apa, itu kan ada labelingnya. Itu kalau itu kan classification. Atau saya klasifikasi protozoa dan gitulah, monokotil dan dikotil. Alah, apa sih ngerti itu doang. Ya kayak gitu kan. Kalau ini enggak, dia clustering, Bit. Jadi clustering itu mengumpulkan gitu. Kok bisa lu ngumpulin dengan yang mirip? Jadi kalau misalnya ada komputer ya, dikasih benda begini nih, Bit. Misalnya dia dikasih ada kayak Lego gitu ya, misalnya barang gitu. Dia punya barang, kita suruh lu bisa nggak misalnya menggunakan benda-benda ini gitu ya ke si mesin. Tapi nggak dikasih label, cuman misalnya ya udah pokoknya ada benda-benda ini, lu bisa nggak klasifikasi ada berapa jenis gitu. Nah, si clustering yang terjadi kalau kita kasih ke dalam machine learning itu bisa paling nggak di sini bisa 2 gitu. Dia bisa kategorikan berdasarkan bentuk atau dia kategorikan berdasarkan warna gitu. Tergantung dia ngedeteksinya pola yang mana gitu. Jadi si machine learning itu akan mengelompokkan sendiri gitu, Bit. Kayak gini ya, kalau ini ya, ini Cummins clustering itu dia mengkategorikan berdasarkan posisinya gitu. Jadi itu dia anggap temenan, dianggap satu kelompok. Jadi nanti tuh di machine learning tergantung datanya. Misalnya data kita visual nih gambar, misalnya gambar CT scan gitu ya, atau X-ray gitu atau apa. Ya kalau gambar berarti dilihat misalnya, oh kalau ada massa yang tebel atau apa, itu dianggap satu sel atau satu organ atau satu apalah gitu ya. Kalau visual, kalau misalnya dia berbentuk data, dilihat misalnya nilai-nilainya mirip atau enggak gitu. Atau misalnya kalau gambar juga bisa lihat dari warna.
Nah itu tuh jadi beda kan. Jadi maksudnya dia tuh dalam mengklaster ini dia juga nggak tahu kan. Maksudnya gue nggak tahu gitu. Dia nggak tahu misalnya ini segitiga ya, ini bulat. Mhm. Dia nggak tahu. Atau misalnya ini oh ini tim futsal, ini tim renang. Dia nggak tahu, cuman dia bilang oh ya pokoknya yang pakai baju renang itu satu kelompok, yang pakai baju futsal satu kelompok. Gue taunya itu aja gitu karena itu yang gue lihat dia bilang. Mhm. Unsupervised tuh begini, awal mulanya tuh gitu. Mmm. Nanti kita ngomongin ini ya, dimensionality reduction itu nanti. Nah, jadi dia sebenarnya mencari fitur bit. Jadi kalau kenapa ngeri ya si unsupervised itu melihat pola. Nah, mesin itu ngerinya bisa melihat pola yang kita nggak bisa lihat gitu. Di satu sisi manusia tuh bisa ngelihat yang mesin nggak bisa lihat. Kayak contohnya apa? Kita ngelihat ya, kita bisa kira-kira tuh misalnya, itu jarak pohon itu atau jarak misalnya nyetir, itu bakal nabrak nih, bakal kena nih. Mmm. Presisi gitu. Kalau mesin itu misalnya cuman pakai vision, dia tuh nggak bisa menentukan kedalaman 3 dimensi gitu. Jadi ada kelemahan mesin. Tapi si mesin ini, itu dia bisa melihat pola yang kita nggak tahu. Bisa pakai matematik, bisa pakai interpolasi, bisa pakai apalah gitu ya. Jadi ini nih, Mhm. ini begitu dia dapat fitur, Mhm. dia bisa learning aja gitu. Bahkan Mmm. misalnya Kak, bagi kita nggak ada polanya, kata mesin ada polanya. Gue tahu kenapa dia bisa, karena dia bisa analisis dimensi yang banyak dari data gitu. Jadi dia bisa lihat jaraknya, dia bisa lihat korelasi antar datanya, dia bisa lihat frekuensinya, kerapatannya dan lain sebagainya. Itu yang mengerikan gitu. Nah, CTN estimation juga penting nih. Soalnya kalau kita pakai machine learning, density itu penting. Misalnya kayak oke, pertumbuhan populasi atau misalnya kemacetan atau misalnya eh, curah hujan atau misalnya pertumbuhan sel kanker atau misalnya penumpukan apa ya apa apalah tertentu gitu ya apa tertentu di dalam kulit apa-apa gitu. Jadi ini tuh banyak lah si unsupervised. Oke, udah. Oke, sekarang kita lihat. Nah, pendekatan unsupervised itu banyak banyak macamnya. Salah satunya adalah dengan PCA. Kalau Kak Cika sederhanain, PCA itu adalah satu mesin learning ya, Bit. Namanya Principal Component Analysis gitu ya. Si PCA ini tuh sebenarnya secara prinsip kalau kita pernah belajar matriks tuh kan suka ada misalnya, oh belajar misalnya di inverse atau di apa gitu ya, terus ada matriks ini, matriks itu ya pokoknya macam-macam lah di oprek gitu ya. Tapi intinya sebenarnya kalau di machine learning ini Mmm. data itu sama dia tuh bisa dijadiin vektor gitu. Jadi kalau pakai PCA itu, saya kita punya data ya, kita punya data nih, ada data gitu ya, 3 dimensi. Ini data 2 dimensi. Itu tuh sama PCA itu bisa disederhanain dari 3 dimensi jadi 2 dimensi. Kenapa? Supaya lebih sederhana, sama supaya menghitungnya. Kenapa dia bisa memetakan ini? Karena dia udah dapet ininya. Aduh, suara hilang. Karena dia udah dapet fiturnya gitu. Nah, di dalam PCA itu dia tuh lihat vektor bit. Jadi kalau punya data pakai matriks, itu tuh ada vektor yang mewakili sifat dari data itu. Jadi ada arah sama besarannya, kebayang nggak? Bisa kita punya data nih, entahlah pokoknya matriks deh bentuknya, entah itu matriks wajah misalnya, komponen wajah, entah itu matriks eh, apa misalnya kecepatan kendaraan terhadap apa gitu ya. Nah itu tuh bisa dicari polanya pakai PCA, tapi itu analisisnya dia pakai matriks. Jadi dia unsupervised aja. Jadi ngerinya dia nggak ada label gitu ya. Dia nggak tahu misalnya ini data apa? Oh ini data sebaran COVID di seluruh Indonesia. Atau ini data virus yang kita dapetin dari satu environment. Nanti sama dia dipecah-pecah tuh. Oh ada sekian macam virus nih gitu di sini gitu. Itu ya dia cari aja polanya gitu. Jadi kayak misalnya dia kelompokin misalnya Mmm. oh yang ini dilihat dari warna, ukuran,
apalah kalau bakteri apa gitu. Mhm. Kalau dia tuh dikelompokin sendiri. Jadi dia tuh nggak diajarin, nyari sendiri. Nah, cara dia nyari bisa pakai vektor, bisa pakai jarak, bisa pakai warna, bisa pakai gitulah, pokoknya gitu. Udah ya, itu PCA. Jadi intinya dia bisa juga predik misalnya kerapatannya. Mungkin ini kalau misalnya kita di bidang kedokteran atau biologi mungkin oke deh kalau satu enzim itu dia distribusi isi dari apanya setiap komponennya kayak gimana gitu ya. Atau misalnya nih ada satu kultur, kultur apa gitu kira-kira perkembangan di situ berapa gitu, yang dominan siapa, yang banyak siapa gitu ya. Mungkin ada yang banyak tapi sedikit tapi pertumbuhannya cepat gitu. Ada yang banyak tapi pertumbuhannya lambat. Itu kan bisa diperkirakan nih sama si unsupervised karena dia bisa ngitung gitu. Si data ini tuh nantinya mau ke arah mana, perkembangannya negatif atau positif gitu. Mhm. Hmm. Udah, udah ya. Nah ini udah kasih kejelasin tadi bedanya supervised sama unsupervised. Kalau supervised ada label, unsupervised tidak ada label. Nah, unsupervised itu trainingnya lebih mudah karena kita cuma masukin data, nggak usah mikirin kayak kemarin kan kita mesti pikirin ya X-nya yang mana ya, Y-nya yang mana ya gitu kan. Jadi kayak ini kita kasih data set ya, kita kasih data warna, bentuk kuping, bentuk mulut, ukuran kaki dan lain sebagainya, labelnya anjing atau kucing gitu misalnya. Kan capek tuh, kita mesti ngumpulin dulu fotonya lah, apanya, kita atur-atur dulu, ambil. Kalau supervise, kasih aja datanya, lu belajar sendiri gitu. Cuman ya sebenarnya komputasinya lebih gede karena lebih capek. Ya dia perlu iterasi yang lebih banyak gitu. Udah ya, dah. Sekarang kita lihat ini. Mulai nih ngeri nih. Jadi kita kasih sampel nih. Kita lihat gambarnya nggak begitu jelas ya, tapi inilah kira-kira. Ini tuh gambar beneran, Bit. Anjing, kucing, orang, mobil, pemandangan, sepeda, apapun lah. Kita kasih ke dia gitu. Dia bisa generate loh. Ini tuh dia generate sendiri. Jadi dia dari barang yang nggak ada, Bit. Dia belajar dari pernah melihat. Terus dia menggenerate benda baru. Dan itu teknologinya tambah ngeri gitu. Karena dia tambah mirip. Kenapa bisa gitu? Karena dia mempelajari sebenarnya secara gampangnya tuh dia cuman mempelajari posisi pixel sama warnanya. Jadi secara statistik tuh dia ngelihat, oke, kalau dari yang gue pelajari, kalau pixel-pixel yang ini warna gini, pixel-pixel berikutnya biasanya warnanya gini, sebelahnya warnanya gini, sama dia di-generate berdasarkan statistik. Nanti Kak Cika tunjukin yang lebih konkret gitu ya. Tapi bayangin, kalau secara kasat mata ya, kita bisa lihat kan di gambar yang kanan ini ada anjing, ada tas, ada buah, ada genteng, ada piring, dan itu tuh nggak ada bendanya, dibikin sama mesin, dia generate sendiri, dia belajar sendiri gitu. Cara kita ajarin, nah ini kan bisa berbahaya bagi umat manusia sih di satu titik ya mungkin kapan gitu. Tapi nanti nggak kecil jelasin lagi. Udah. Jadi intinya dia tuh sebenarnya makanya di sini ya ada yang namanya density estimation. Jadi kayak masalah apa ya? Gimana caranya memodelkan? Sebenarnya gini, generatif model itu gimana caranya dia ngarang, tapi nggak random banget gitu. Misalnya dia mau bikin apel gitu ya. Ya tetap gitu, apelnya harus kayak gitu bentuknya. Jangan misalnya ada bulunya kayak rambutan gitu. Terus apelnya nggak peang kayak mangga gitu. Boleh lu bikin apel, tapi harus sesuai dengan apel yang ada di jagat raya ini. Maksudnya jagat raya itu maksudnya di dataset dia yang dia punya gitu, yang jadi dia juga dikasih datasetnya jangan dataset yang ngaco gitu. Jadi gambar apel tuh apel kayak gitu ya. Misalnya dia udah ngelihat 1000 apel. Jadi dia udah tahu dong secara statistik apel tuh kayak gitu, warnanya kayak gitu. Kalau gue harus bikin lagi, ya kira-kira bentuknya begitu, warnanya begitu, sudutnya gitu. Kebayangkan, Bit? Tapi problemannya adalah, misalnya Bita nih, mau gambar nih.
Kita kan nggak mau misalnya, lu tolong dong generatein gue CT scan gitu. Tapi ngaco gitu, random gitu. Maksudnya, hah, CT scan tapi nggak ada pakemnya gitu, bentuk tengkoraknya nggak cocok gitu ya misalnya. Terus dia nggak, misalnya CT scan kepala gitu misalnya. Terus posisinya tuh nggak bener ya, nggak boleh. Jadi itu problem di generatif model. Jadi di generatif model tuh harus ada mekanisme yang memastikan dia ngarang, tapi ngarangnya masih di jalur yang benar. Nah, sekarang kenapa kita perlu generatif model? Satu, dia bisa nge-generate wajah kan ya. Kalau kita lihat kan perkembangannya sekarang kalau generate wajah arahnya bisa kayak misalnya kita bisa mempertajam gambar yang udah lama gitu ya. Atau malah kayak bisa sekarang sih udah mulai bikin Mona Lisa bisa senyum gitu kan ya. Si Trump misalnya takbir gitu kan bisa aja gitu ya. Karena itu pakai generatif model tuh Bit. Jadi si AI-nya udah tahu gitu. Oke, ini wajahnya Trump tuh kayak gini. Kalau dia ngomong bakal kayak gini, kalau dia senyum begini, kalau dia bilang huruf apa dia begitu gitu. Sama dia di-generate aja gitu. Jadi dia kayak wajah, ini tuh wajah-wajah yang nggak ada sebenarnya, dia yang bikin AI. Berdasarkan apa? Berdasarkan wajah yang dia udah pernah lihat, sama dia di-generate lagi, tapi berdasarkan rumus yang udah ditentukan gitu. Kayak misalnya, oke lo boleh bikin muka, tapi kan kalau muka secara statistik matanya kan 2 gitu ya. Maksudnya piksel di sekitar matanya tuh kayak gitu, nggak ada misalnya tiba-tiba piksel ini ramainya di samping gitu, misalnya matanya jadi tinggi sebelah gitu, tiba-tiba bibir jadi di mana kan enggak gitu, cuman memang bentuk wajahnya jadi beda. Ya, maksudnya beda-beda itu. Kedua, dia bisa recover resolusi kan, nih kayak yang gambar yang ini. Kalau ini kan kita emang generate wajah ya. Nih. Ini tuh kayak recovery, saya gambarnya, aduh burem nih, udah zaman dulu, film udah jadul, mau dibagusin lagi, resolusinya mau ditambah, atau misalnya hitam putih, mau dijadiin berwarna, kayak pakai referensi nih, kalau Ibu Kartini tuh bajunya apa ya, kan di foto hitam putih, cuman mungkin ada referensi zaman dulu tuh, warna tuh kayak apa, kayak misalnya batik, mungkin warna-warna zamannya abad ke-18 tuh, pakai apa kan mungkin belum ada pewarna kayak sekarang ya, mungkin dari tanaman atau apa, jadi kira-kira warna yang dominan kayak apa, jadi kita recover kayak apa gitu. Jadi generatif model itu membantu biasanya untuk recovery atau mencari sesuatu yang baru gitu, tapi itu justru ngeri ya karena dia exploring kan. Atau ngewarnain gini Bit, jadi dia bisa ngewarnain dari yang putih gini sama dia diwarnain berdasarkan statistik yang dia pernah lihat aja gitu, kayak misalnya oh kalau tas kayak gini biasanya bentuknya kayak gini, warnanya biasanya ini, terus teksturnya kayak gini. Nah, itu tuh dia bisa gitu, dia bisa nge-generate gitu. Nah, kalau untuk kasus yang ini yang Kak Cika pengen sama Bita cari ya, itu sebenarnya adalah ini Bit, ini ngeri loh, ini generatif loh Bit. Bayangin misalnya gini, Bita punya MRI, punya CT. Kan dari MRI ada MRI, ada CT ya. Kan kita bisa lihat nih si tengkorak ini, aku nggak ngerti lah, I have no idea ini patah atau pendarahan atau apa, gue nggak ngerti. Tapi bandingin CT sama pseudo CT. Jadi pseudo CT ini pakai mesin. Jadi dia bisa generate dari MRI-nya. Jadi kalau kita nggak bisa CT, kita bisa nyuruh si generatif ini bikin dan lihat hasilnya mirip gitu. Jadi kita bisa misalnya ada data yang hilang, misalnya, oh gue punya scanning, datanya hilang. Generate, tolong si mesinnya. Jadi si mesin nanti tahu, oh mostly itu biasanya kalau struktur kayak gini tuh ada gitu, gue harus ngelengkapinnya gimana. Jadi kalau misalnya kita punya gambarnya rusak, atau warnanya misalnya ketumpahan kopi gitu ya, kita punya gambar misalnya atau hasil CT scan atau misalnya bond atau tulisan apapun misalnya rusak gitu atau misalnya kena spill atau apa, itu bisa di recover sama si generatif ini karena dia
memang kayak apa ya? Kayak mungkin kalau di biologi kayak sel sel recovery gitu ya. Misalnya kita punya sel udah mati kan bikin sel baru kan. Sesuai dengan yang misalnya sel kulit atau sel mata atau apa kan dia akan menggenerate dengan baru. Gitu loh, Bit. Jadi ini tuh penting Kak Cika pengen kita punya knowledge ini gitu. Jadi nanti pas Bita punya ide, oh bisa tuh sebenarnya bisa gini, bisa diginiin, bisa digituin gitu. Karena teknologinya ada, teorinya ada, toolsnya juga ada gitu. Cuman tinggal kasusnya apa. Cuman ini kita tuh udah di ujung. Ini tuh apa ya? Kalau kita boleh bilang ini cutting edge teknologi lah gitu ya. State of the art sekarang tuh kayak gini sekarang. Oke. Nah, si generative model tuh banyak turunannya, Wit. Ada ini, ada itu, ada Markov chain, ada pixel RL, ada segala macam. Yang Kak Cika mau tunjukin ke Bita tuh yang direct ya. Jadi dia tuh implicit density, direct namanya generative adversarial network. Nanti Kak Cika jelasin, tapi kita tuh mau belajarnya sekarang GAN. Nah, kalau ngomongin teori, sebenarnya core dari generatifnya gitu. Kalau misalnya di biologi gimana sih, Bit? Misalnya gini, kan kata Bita kan tulis kan di proteinnya, misalnya lu harus jadi sel mata, berarti kan di proteinnya ya kalau misalnya dia generate sel baru kan harus sama ya kayak gitu gitu. Lu jadi kuku gitu kan, sel kuku gitu. Sel rambut juga beda gitu, bener nggak sih? Ya, Baik. ya. Tapi berdasarkan urutan DNA juga atau gimana? Gitu kan? Ya nggak? Kayak misalnya pohon pisang kok tahu sih dia menjadi pohon pisang gitu. Berarti kan di Oh, biji dia udah tertulis iya gitu. ya dia gitu kan ya, Bit ya? Bener nggak? Heeh. Ya. Nah, ini si rumus ini itu sebenarnya cuman statistik aja loh. Jadi gini, Bit. Itu rumus statistik tapi menurut Kak Cika, oh iya ya, kok lu bisa ya gitu. Jadi kita punya gambar. Katakan mesin itu kan nggak tahu, maksudnya dia kan nggak melihat seperti kita, maksudnya dia saya ketika gambar bunga gitu misalnya, ini bunga nih gitu ya, kita tahu dong ini bunga misalnya gitu ya, tapi mesin tuh nggak melihat itu sebagai bunga, bagi dia itu cuman urutan sel aja sama atribut-atributnya, entah itu warna, ukuran dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan kita kasih dia gambar bunga, kita kasih dia gambar mobil, kita kasih dia gambar apapun gitu ya, pokoknya banyak gambar gitu ya. Dia tuh akan mengingat gitu, kemungkinan sesuatu ini tuh gambar apa gitu. Jadi ada likelihood-nya. Dari mana dia tahu? Dari kemungkinan pixel tertentu itu nilainya apa dari pixel-pixel yang udah ada gitu loh. Jadi saya nanti ya Kak Cika tunjukin. Ada yang namanya Mid Journey. Jadi Mid Journey itu kayak mungkin kita pernah nyoba. Jadi kayak dia gini gitu. Kayak dia bentar Kak Cika tunjukin ya. Mid Journey ya. Mid Journey itu nah ini. Jadi kita tuh bisa bikin gambar dengan nyebutin keyword dan ini semua ya Bit ya. Ini tuh dibuat mesin dan ini tuh udah nggak bisa dibedain gitu, udah nggak tahu gitu ini tuh beneran atau enggak tuh kita udah nggak tahu gitu. Mau terus kita bisa niru misalnya, gue mau bikin gambar gayanya kayak Van Gogh dong, gue mau bikin kayak Da Vinci dong, gue bisa bikin nah kayak gini nih kucing gitu ya, orang itu tuh kita tinggal bilang fotorealistik, beautiful, striking, cute, winsome. Terus kita bisa bilang kameranya apa, mereknya apa, fokusnya berapa, rasionya berapa. Ini tuh pakai mesin, Bit. Ya. Ini tuh pakai mesin. Segila itu. Dan ini sih mungkin ya masih hazy gini ya. Kak bikin misalnya apa ya? Oke, kita coba Instagram ya. Instagram ini ya. Kita coba ini teman Kak bikin yang AI ya. Ini deh. Ini deh. Lihat, ini orang bukan, Bit.
Do you think this is real or not? Ada nggak orang pakai jilbab begini? Ada nggak, Bit? Ada nggak? Ya. Iya kan? Ini ada nggak orang ini? Nggak ada. Orang ini nggak ada. Tapi lu bayangin kalau kita bisa generate orang. Sebenarnya kalau ini maju dikit lagi tuh orang udah, yang susah tuh gini, si generatif itu nggak bisa suruh bikin lagi gitu, Bit, kebayang nggak? Jadi saya Kak Cika mau bikin cerita, video gitu misalnya, atau bikin gambar, mukanya nggak bisa sama lagi gitu karena dia nggak generate itu lagi. Nah nanti kalau dia udah upgrade terus dia bisa mengingat ya, gue mau bilang orangnya mukanya gini terus, tapi tolong buat dia misalnya ngomong. Jadi nanti tuh next time orang tuh bikin film udah nggak pakai orang, bikin model juga udah nggak pakai orang. Kita tinggal bilang aja, bikinlah model Gucci gitu, pakai baju apa-apa udah jadi gitu. Jadi kayak gini tuh udah, ini tuh udah bukan orang, dan ini kita bisa bikin sedetail mungkin gitu. Nih ya kayak ini emang ada orang ini, nggak ada gitu. Gitu ya. Jadi sengeri itu ya, dan ini kita bisa bikin apapun gitu. Contoh misalnya yang misalnya kayak gini nih. Nah, kayak gini, yang dreamy gitu, yang mana mungkin ada burger kayak gini gitu. Mana mungkin ada kucing jadi barista gitu ya. Tapi bagi kita kan kayak gini, ih ini kok gitu sih gitu ya. Maksudnya kok bisa sih bikin gitu. Bagi kita tuh kan, oh my God, ini kadang-kadang udah nggak bisa bedain. Udahlah, I don't believe in anything anymore. Kalau Kak Cika sih sekarang udah nggak percaya sih. Karena ya bisa AI generated sih. Udah serem lah, udah terlalu horor lah. Ini kayak gini nih. Ini kan kelihatan kayak orang banget kan, dia bukan loh ini. Ngeri lah pokoknya udah. Nah, bagi mesin ini tuh cuma kumpulan pixel, Bit. Jadi all of those pictures itu bagi dia cuma statistik gitu. Jadi pokoknya kata dia, kalau gue dikasih gambar, gue akan lihat dia per pixel. Jadi saya dia ngecek nih, pixel saya dari atas. Oke, nih gue nebak ya. Nanti yang kedua tuh dia ngelihat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya warna itu, gue kira-kira warna apa ya? Gue kira-kira apa? Udah, terus dia bikin aja sampai semua jadi gambar gitu. Sesuai sama apa? Sama keyword. Jadi kalau saya Kak Cika bilang, tolong dong gambarin bunga, tapi gayanya kayak misalnya siapa? Pelukis terkenal, Rembrandt gitu misalnya. Ya dia nanti akan mencari database dia mengenai gambar-gambarnya Rembrandt gitu, atau cat air apapun gitu. Coba ya udah dia coba gambar bunga berdasarkan pixel yang dia inget dengan Rembrandt, dengan variasi warnanya Rembrandt, dia udah jadi gambar. Ngeri gak? Jadi dia bisa kayak, yang ngeri itu sebenarnya nyambungin keyword ya menjadi gambar. Nah itu berlaku untuk semua, Bit, ngerinya, nggak cuma gambar. Suara bisa ditiru, asalkan kan suara kan ada frekuensi yang bisa kita lihat, ada rumusnya, si mesin bisa mempelajari, terus dia tahu kan cara merubah-rubahnya. Bisa juga kata-kata, bisa juga apapun gitu. Jadi apapun yang ada polanya bisa digenerate sama dia gitu. Oke, nah kalau misalnya, jadi sebenarnya itu cuma masalah statistik aja. Jadi kemungkinan pixel ini muncul dari pixel-pixel yang udah ada. Jadi urusannya tuh semuanya, segala mesin yang sangat pandai ini, itu kenapa bisa? Karena dia punya resource computing yang sangat banyak gitu loh, Bit. Jadi rumusnya cuma ini, tapi teknologinya sama komputasinya yang udah ngejar gitu. Nah, kalau kita baca lagi ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang punya kayak Midjourney, ya misalnya ada DALL-E, terus ada lagi Stable Diffusion gitu. Itu mereka tuh udah put effort lama, Bit. Jadi udah puluhan tahun mereka invest, ngumpulin gambar, ngumpulin dataset, nyiapin GPU, computation power, ngetrain mesin learning mereka tuh. Jadi kayak kita gitu, kayak kita, saya punya tentara, udah di-train dari lama nih, kita mau perang nih lawan Rusia gitu. Udah 10 tahun yang lalu kita bikin tentaranya, kita kasih skill gitu. Ini juga gitu, machine learning mereka tuh udah di-train dari lama. Dan mereka udah punya komputasi power yang gede, dataset yang banyak. Jadi sekarang mah tinggal orang tuh banyak-banyakan pintar-pintaran mesin aja gitu. Tapi kalau bikin sendiri,
ketinggalan kan, masih bodoh kan, lu masih TK ya, gua mah udah S3 gitu. Lu ketinggalan. Jadi kalau di teknologi gini tuh, kalau misalnya kita bandingin Midjourney, DALL-E sama satu lagi Stable Diffusion tuh paling bagus Midjourney, kayaknya dia emang AI-nya lebih jago gitu. Nggak tahu komputasinya bagus, rumusnya bagus gitu ya, resource-nya bagus, tapi edan lah ini. Ngeri lah udah kalau mau memfitnah orang, misalnya kita bilang, tuh cowok lo selingkuh, ambil aja foto cewek siapa, taruh di hotel gitu, pakai baju apa, terus hotelnya bisa kita miripin gitu, kita bisa bilang misalnya, oke, Hotel Hilton dengan jendela apa, ada apa, itu bisa, it can be done gitu. Tapi ini sebenarnya core-nya tuh begini gitu. Oke, udah ya. Jadi dia tuh sebenarnya cuman ngecek berdasarkan pixel-pixel yang udah ada, terus dia nanti ngikutin aja berdasarkan keyword yang udah ada gitu. Nah, biasanya tuh gini, Bit, jadi ambil satu pojok dulu, terus merembet ke yang lain gitu. Makanya kalau kita sebenarnya bikin gambar kayak tadi tuh lama tuh, dia kadang-kadang lama dulu, karena dia mikir dulu kan, ngumpulin dulu, ngitung dulu segala macem. Tapi ada yang bilang, oh ini lama gitu. Jadi ada yang per region gitu ya, jadi per region. Ada konteks region. Nah, kalau kita lihat, ini secara sederhana ya, Kak Cika kan pernah bilang ya histogram ya. Ingat nggak yang kita pernah belajar histogram? Nah, jadi dia tuh kalau yang tadi kan nyebar tuh dari satu kotak gini, satu pixel dulu kan. Oke, kalau pixel udah diisi, yang lainnya jadi apa nih gitu kan ya. Kalau yang itu udah diisi, yang ini jadi apa, dan seterusnya kan ke bawah gitu ya. Kalau ini tuh dia per kotak gini tuh dia punya histogramnya, Bit. Jadi kayak, oke, kalau dia posisinya di sini tuh kemungkinan dia warnanya ini tuh berapa gitu. Oh. Iya, dia udah punya kayak apa ya? Kalau kita mungkin punya secara intuitif gitu. Kayak saya masak, kita memasak lodeh. Secara umum kan, oh lodeh itu paling bumbunya ini deh gitu. Pasti ada sedikit apa gitu. Ini juga gitu. Tapi ini memang masih lama gitu ya. Jadi ada trik-trik yang nantinya diedanin, tapi intinya tuh ngitung statistik gitu. Udah ya. Nah, sekarang Kak Cika mau tunjukin. Kalau tadi kan secara statistik. Kalau sekarang kita lihat ada yang namanya autoencoder. Autoencoder itu adalah kayak cara kerja neuron gitu loh, Pit. Misalnya, Kak Cika punya angka nih. Angka 1 nih. Pixelnya 28 kayak 28 kan, Bit. 28 kali 28 pixel. Kak Cika jadiin vektor, masukin ke input. Jadi inputnya tuh ada 784 neuron. Oke. 784 neuron ini, terus kita masuk, ini tuh input ya. Ini input. Kita sambungin ke neuron hidden nih, yang hidden yang Kak Cika bilang itu. Isinya berapa? 500 neuron katanya. Weh, gile. Berarti kan komputasinya gede ini, banyak. Hidden layer 500 neuron. Terus masuk ke ini hidden layer 2. Ini hidden 1, ini hidden 2. Hidden layer 2 cuma 300 neuron. Gitu. Nah, sebenarnya kenapa berlayer? Karena kita kan mau garis-garis ini ya, Bit ya. Si garis-garis ini memetakan koneksi antar neuron. Karena setiap input, koneksi antar neuronnya tuh bobotnya akan berbeda ya. Lalu gitu aja. Nah, ini kan kita punya hidden 1, hidden 2. Terus kita masuk jadi tinggal 2. Ada yang namanya latent 2 dimension kata dia. 2 dimension itu karena 2 kali 2 gitu ya. Nah, si latent ini itu kayak ekstraksi dari suatu pola deh. Konstelasi ini dengan input image kayak gini, dengan 2 hidden layer, dia akan punya bobot tertentu sampai kita cuma punya dimampatkan di 2 neuron ini. Nah, encoder ini adalah si generatornya, Bit. Jadi dia akan mengkonstruksi lagi tuh. Sama dia dibongkar lagi ya, dari 2 jadi 3. Dari 3 jadi 300, jadi 500, jadi 784. Lihatlah, dia bisa merekonstruksi lagi image ini. Mirip nggak? Mirip lah. Beda nggak? Beda, tapi sama kan? Jadi kebayang nggak?
kita tuh kayak niru neuron gitu. Jadi kita kasih input, kita lihat, oke lo konstelasi neuronnya kayak gimana, bobotnya kayak gimana, oke gue coba generate ulang, gue balance lagi bobotnya, tapi nanti keluarannya ya harus kayak yang itu gitu, karena bobotnya kurang lebih sama kan. Ya jadi gini coba, bayang ngari gak? Jadi kayak kita nyuruh, nih ya kita ngasih angka 1, dia ntar bikin juga, enggak, bukan niru ngopi, paste, bukan niru gambarnya disamain, enggak, dia bikin lagi, ngerti nggak, Bib? Bikin lagi. Nah, yang Kak Cika pernah pelajari, kalau kayak yang tadi Mid Journey itu ya, sebenarnya gini, kita bisa punya gambar ya, Bib ya, kita punya gambar, ini gambar matahari ya. Cara belajar dia tuh katanya gini, Bib, si gambar matahari ini sama dia dikasih noise, gitu ya. Saya, oke lah, gue kasih noise, kata dia, dikasih noise gitu. Dah, kasih noise, sudah gitu, oke, sekarang kayak gitu ya, masih ada pola nggak setelah dikasih noise? Oke, tambahin lagi noise-nya gitu. Kasih lagi noise-nya gitu ya. Oke, udah ya, kayak gimana polanya? Oke, udah. Sekarang gue tambahin noise lagi, misalnya. Kasih noise lagi gitu ya. Gitu. Nah, sampai akhirnya gambarnya hilang. Ya kayak gini gitu. Ini udah ada input, masuk ke hidden layer, udah nggak berbentuk gambar, di hidden layer lagi lebih sedikit, sampai jadi laten. Nah, nanti dia akan mencoba recover dari errornya itu, coba dari noise-nya itu, jadi dia coba reconstruct dari tadi gue gambar sama gue dirusakin, sekarang gue bisa balikin nggak prosesnya gitu. Jadi kayak Bita coret-coret, udah gambar udah jadi dicoret-coret, disobek segala itu, sekarang dibalik gitu. Sobekannya ditempel lagi, coret-coretnya dihapus lagi. Tapi pakai reverse yang tadi gitu. Kalau misalnya tadi nyobek kayak gini, berarti di reverse. Kalau tadi nyoretnya gitu, berarti di reverse gitu. Tapi kan pasti ada komponen yang hilang atau tersesuaikan kan, makanya ini nggak sama gitu. Tapi intinya yang ngeri itu, si mesin tuh bukan niru kayak kita jiplak gitu, enggak. Maksudnya kayak kita kristiknya main gambar, enggak. Dia mempelajari how do you generate itu. Dia balik prosesnya, terus dia bikin lagi dengan cara dia gitu. Jadi kayak reverse engineering gitu, bayang nggak? Horror tahu ini. Tapi it happens gitu, dan ini zaman dulu some kind of reverse engineering ya. Orang tuh dulu nggak tahu bahwa ini tuh bisa dikerjain karena satu, rumusnya belum nyampe, dua, nggak mungkin dihitung pakai mesin, nggak mungkin dihitung sama orang gitu. Kalau sekarang mesin udah ada GPU, ada CPU, ada TPU gitu kan. Sudahlah, nasib kita adalah berhadapan dengan mesin-mesin ini sekarang begitu. Yang harus kita lakukan adalah kita manfaatkan. Dah, ini yang tadi Kak Cika bilang. Misalnya kita punya kan tadi kan autoencoder tuh ini ya. Nah, dia tuh belajar misalnya, ya udah sekarang lu udah ngerti kan. Coba gue kasih data yang input gitu. Data yang input yang noisy gitu. Kan dia udah belajar ya, tadi udah tahu nih image ya, ada gambar ini gitu. Dikasih yang udah bernoise. Nah, yang tadi Kak Cika bilang kan, dia sebenarnya udah tahu gitu ya. Oh, gue udah tahu lah caranya recover dari noise karena gue tahu prosesnya gimana, kata dia. Dan itu udah ditaruh di representasi. Jadi kayak misalnya angka 2 nih. Itu tuh udah ada representasi fiturnya kayak rumus atau matriks di mana ya, atau kayak tadi bobot gitu ya. Jadi kalau konfigurasi bobot untuk angka 1 sama angka 2 sama angka 3 beda. Ya udah, kalau misalnya ada input yang kayak begini, nanti sama dia dibandingin nih sama yang dia tahu gitu ya. Ini angka 2 kan. Dari yang gue pelajari tuh fitur angka 2 kayak gini. Ya udah gue generate aja gitu. Jadi noise-nya hilang. Nah, si generatif ini tuh bagus, kayak yang kata Kak Cika bilang itu, misalnya gambar kita hilang separoh, kena ketumpahan, atau misalnya apalah hilang gitu ya, atau apa gitu, itu dia bisa menggenerate lagi, kayak sel menggenerate lagi gitu, kayak misalnya, aduh kita luka nih gitu, dia kan kok bisa lagi ya lu baru lagi gitu ya, kayak gitu ya. Horor. Begitu ya, Wit, gitu. Dah. Panjang kali lah nih ceritanya. Nah, lihat nih contoh. Sebenarnya sangat berguna sih ya. Minggu lalu, nggak minggu lalu deh, Senin ya. Kak Cika udah cerita kan, Bit, ada arsitektur yang kayak gini kan.
Ada jadi sebenarnya tuh setiap lembar itu adalah proses aja, Bit. Kayak misalnya, oke, proses ini gue ngambil gambar. Proses ini gue mengekstrak gambar per frame. Proses ini gue kecilin gambarnya. Proses ini gue mampatkan gambarnya. Proses ini gitu loh. Jadi ini tuh kayak kita punya input nih, RGB kan, diproses gitu ya. Jadi di ini tuh sebenarnya proses dari convolution segala macam itu adalah mengekstraksi pola gitu loh, Bit. Jadi kayak misalnya oke, di apa ya istilahnya, mmm, apa ya, dikompres, di-enhance, di apa, diambil, pokoknya gimana caranya gue dapet, karakteristik struktur dari gambarnya. Nah, setelah sampai di ujung, kita bisa lihat dong, inputnya kan begini, RGB kan warna, keluarnya tuh jadi begini. Nah, itu namanya semantic segmentation. Jadi artinya kita tuh mau dari suatu gambar, bisa nggak ya kita mengelompokkan, mengsegmentasi bagian-bagian dari gambar itu. Kayak misalnya dia samain kan, jalanan warnanya sama, pinggir jalan warnanya sama, ada pohon warnanya gitu. Jadi ini tuh nanti berguna kayak misalnya kita mau ambil gambar dari atas gitu ya, dari satelit. Saya kita bisa tahu misalnya, oh itu ada tumpahan minyak, atau ini perbatasan Rusia, atau perbatasan Indonesia, atau misalnya oh, sebaran awan cumulus di sebelah mana gitu ya. Atau misalnya apalah, misalnya ini buat driving, auto driving car. Dia bisa segmentation, jadi dia tahu, oh gue harus selalu di garis yang warna ungu ini karena itu jalan gitu. Kalau keluar dari warna ungu ini berarti masuk ke pedestrian walk atau nabrak pohon gitu. Nah itu tuh kan gambar ya, BT. Jadi si aplikasi yang tadi itu tuh bisa membantu kayak tadi, mempredik, membedakan, mengclustering dan lain sebagainya. Nah, semuanya kan kayak gini ya, ini tuh deep learning sebenarnya karena ada input, direpresentasiin, terus direkonstruk lagi kan. Nah, kalau yang tadi contoh yang kita lihat, itu kan emang dia niru angka 1. Nah, kalau lu bisa niru angka 1, lu bisa dong, misalnya dari gambar yang hilang ini direkonstruksi, bisa, Bit, liatin. Ini gambarnya buntung loh, maksudnya hilang aja digunting. Ini kan hilangnya nggak ada gitu. Terus sama dia bisa direkonstruksi lagi. Kenapa bisa? Karena dia ngebaca pixel-pixel di sebelahnya gitu. Ini kan hilang. Ya udah dia bilang, ya udah gue ngarang aja gitu. Gue dari data yang ada, gue ngarang aja dan dia telusuri pinggirannya, dia telusuri probability untuk setiap selnya. Liatin bisa recover dong, lihat tuh kayak gini. Tapi mungkin ada keterbatasan ya, kayak misalnya kalau gambarnya yang hilang ya misalnya 90% ya mungkin dia juga pusing. Kayak kita juga kan saya tebak gambar. Kalau zaman dulu Kak Cika di TV itu ada tebak wajah selebriti gitu. Terus cuma dikasih matanya 1 gitu ya. Mana gue tahu gitu, sedih nyanyi. Tebakannya bener, matanya jadi 2 gitu kan. Oh, siapa ya? Siapa ya? Nyanyi lagi jawabannya bener, ada hidungnya gitu ya. Ya ini juga sama gitu, kalau misalnya gambarnya terlalu kecil, sampelnya terlalu kecil, si generatifnya juga bingung karena gue nggak cukup punya banyak data untuk gue bisa rekonstruk lagi gambar ini begitu. Tapi kita bisa bayangin kan, maksudnya si machine learning ini bisa disuruh ngarang gitu. Dan ngarangnya kalau untuk suatu hal yang urgent yang emang penting banget kayak recovery gambar atau recovery. Misalnya kita, aduh, gue punya catatan apa sequence tapi hilang sequence-nya, lupa gue gitu. Jadi kita punya sampel, kita udah ke Mesir atau kemana gitu, ngambil DNA sequence-nya dinosaurus something terus hilang gitu. Aduh, bisa direkonstruk lagi nggak ya? Gimana gitu, bisa nyuruh dia gitu. Asal ada datanya, kayak misalnya, ya udah tapi lu kasih tahu gue sequence yang ada tuh gimana biasanya. Kalau kagak ada ya gue juga kagak bisa ngarang, udah belum nggak tahu statistiknya gimana gitu. Gitu ya, Bit ya. Dah, terus ini kayak gini ya. Jadi nanti kita tuh bisa nambahin variasi juga, Bit. Jadi semakin kalau rumusnya kita gilain itu semakin ngeri. Jadi kayak di sini ya,
kita ini kan ada variasi nih setiap gambar. Ini kan cuman kata-katanya itu cuman satu ya, tapi dia bikin 4 variasi, kok bisa beda gitu. Nah, itu tuh emang ada variabel yang bisa dirubah gitu loh, Bit. Kayak misalnya oke, posisinya warnanya, saturasinya, apa, karena kan dia punya punya selain punya, statistiknya, dia punya keyword-nya juga gitu. Tapi dia bisa bikin variasi, ngeri kan? Kalau cuman Oh. aja, ya udah. Tapi ngerinya kita bikin variasi, terus kita bisa bilang misalnya, bisa nggak misalnya, dia mukanya muka bingung atau muka sedih, itu tuh dia bisa. Iya. Jadi ada variabelnya tuh nanti ditaruh di dalam layer-layer machine learning-nya gitu, kira-kira gitu. Udah, ini Kak skip dulu. Nah, jadi kalau kita lihat, ini tuh bisa dipakai macam-macam, bisa buat desain baju, desain tas, terus apa lagi, Bit? Yang ini dekorasi rumah, bisa mungkin nanti kita suruh dia bikin blueprint rumah kali, atau bisa bikin, ya udah gue bikin rumah, ya bisa gitu. Coba dong gambarin rumah, arsitektur gaya Prancis dengan bahan baku apa gitu. Dia bikinin bisa, asal database-nya udah lengkap gitu ya. Begitu, Bit, kebayang nggak? Nah, yang Kak Cika bilangin itu, bisa nggak ya kita ngerjain ini sendiri? Susah karena eh, kayak perusahaan besar itu ya, dia punya mesin ini, itu pasti kan gede banget ya. Dan inputnya tuh gambarnya kan nggak cuma 5. Dia pasti punya banyak banget gambar. Dan semua gambar harus dimasukin ke dalam mesinnya. Nah, itu ngetrennya lama banget. Tapi begitu dia pinter, apapun bisa terjadi. Kayak gitu. Dah, sekarang eh, sekarang Kak Cika mau nunjukin secara prinsip. Yang tadi Kak Cika bilang, ngarang itu boleh. Tapi nggak boleh sembarangan. Kayak misalnya, coba lu gambar binatang. Ya udah gambar yang ada. Misalnya kita bilang, lu bisa nggak bikin bakteri baru? Ya dia harus bikin berdasarkan statistik bakteri yang udah ada gitu. Nggak boleh ngarang yang misalnya apalah gitu ya, dia punya sesuatu yang nggak mungkin gitu, misalnya karena kita nggak punya environment-nya, atau misalnya secara fisik itu nggak mungkin terjadi, misalnya kayak misalnya apa dia nggak bisa hidup di ekosistem itu, tapi kok ada gitu bentuk begitu gitu ya itu. Nah, jadi kalau di dalam generative adversarial network ini yang Kak Cika bilang si GAN ini, itu ada 2 bagian. Bagian satu adalah bagian yang mengarang. Jadi dia akan belajar data yang dia dikasih, terus dia bikin yang palsunya. Itu bagian generator. Tapi bagian yang penting adalah si diskriminator. Diskriminator itu yang ngasih tahu. Misalnya si generator udah bikin nih, oh gue mau ngarang gue mau bikin bunga. Kata diskriminator, ntar dulu gue lihat bunga ini secara statistik ada nggak? Emang mungkin nggak ada gitu. Di statistik tuh dia muncul nggak gitu. Karena jadi nanti kan kita punya training data nih. Ada noise gitu ya, si generator dia bikin yang palsu, si training data kan ada real sample kan. Nanti dibandingin sama si discriminator itu kira-kira si karangan generator tuh masih masuk nggak ke dalam apa yang mereka sudah pernah lihat gitu. Cuman ini problem juga, Bit. Kita kan sebenarnya bisa ngebohongin mesin. Bisa nggak misalnya kita ngajarin mesin gitu ya. Kalau sepeda tuh rodanya 6 gitu misalnya. Atau orang tuh matanya 1 gitu. Kita kasih aja data orang yang matanya 1 ya. Jadi nanti dia juga gitu ngarang, ya udah orang semua matanya jadi 1 gitu. Bingung gitu. Terus kita ngarang misalnya, oh iya sel kanker tuh bentuknya gini, kita kasih aja gambar palsu gitu. Nah, jadi si berdua ini tuh sebenarnya masih bisa ditipu gitu karena tergantung sama real sample. Kalau real sampelnya ngaco, dia nggak bisa tahu kalau itu tuh datanya salah gitu. Si generator juga gitu, si generator lebih parah lagi. Dia cuma lihat dikasih data, ya dia ngarang berdasarkan data yang dia udah pelajari. Mau itu misalnya orang kakinya 6, kakinya 3, menurut dia ya gue mau memvariasikan itu. Wah, si diskriminator juga kalau misalnya diajarin bodoh kayak mungkin anak kecil gitu ya, dia belum pernah lihat gajah gitu. Ya udah gitu. Ya dia kan nggak tahu kalau misalnya ya emang ada ya
binatang segede gitu atau gimana. Jadi sama ya, tapi ini nanti ada sih apa ya, counter attack-nya untuk itu. Tapi sebenarnya machine learning itu bisa kita gunain juga. Jadi kayak misalnya eh art gitu ya misalnya, kayak tadi ya, dia misalnya bisa bikin gambar pemandangan. Kita bisa kasih dataset yang yang terbatas gitu. Jadi kayak misalnya dia cuman bisa niru gayanya misalnya musik cuman bisa Beethoven aja gitu. Karena kita nggak kasih dia musisi yang lain gitu. Itu salah datasetnya kan, bukan salah mesinnya. Cuman tapi kita kasih data yang salah itu bisa. Jadi kalau misalnya kita mau bikin decision making secara politik gitu ya, ya udah kasih aja data-data hoax gitu. Nanti kan dia juga jadi ngaco, ngambil ngambil keputusannya jadi kacau juga gitu. Begitu, Beta ya. Sampai sini udah ceritanya begitu. Nah, makanya nanti harus ada perbandingan. Dah, sampai sini itu dulu teori. Sekarang kita lihat. Ada yang namanya conditional, tapi ini implementasi. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini kan semua gambar wajah. Kan Kak Cika bilang, dia akan mencoba meniru berdasarkan data yang dia punya. Nah, berarti kan dia sebenarnya bisa bikin dong. Misalnya, di orang ini, coba mukanya kalau udah tua kayak gimana, kalau mulutnya dibuka kayak gimana. Dia tuh generate aja gitu dari data ini tuh sama dia di-generate berdasarkan keyword yang diminta gitu kayak nih orang kalau udah tua jadi gimana? Oh jadi gini dikarang sama dia. Kalau mulutnya dibuka jadi gimana? Jadi gini. Semua tuh generatif ini. Di-generate jadi data aslinya ini bisa di-generate gitu. Ya caranya gimana? Ya bagian pixel tertentunya itu diubah sesuai sama misalnya kalau orang senyum tuh biasanya kayak gimana polanya. Makanya kan suka ada agak aneh ya. Misalnya, kok gini sih? Tapi ini kan kasar. Kalau resolusinya dibagusin, bisa lebih bagus lagi gitu. Tapi setidaknya dia bisa menebak gitu ya. Agak ngeri. Dah, ini ya. Terus, nah, ya si training itu juga macam-macam. Ada keterbatasannya lah, ada salahnya, ya ada lah. Tapi itu bisa dihalusin lah ya. Jadi ini semua tuh generated. Nah, yang membuat bagus dari GAN itu adalah persamaannya bit. Jadi kalau Nia kan ada hitung-hitungannya. Semakin bagus hitung-hitungannya dia akan semakin bagus, makin detail gitu. Nah, yang bagus itu yang bisa membuat variasi sebanyak mungkin. Jadi dia bisa lihat kayak ini ya, kulitnya beda-beda, warna mata beda-beda, posisi hidungnya, wajahnya, rambutnya, giginya, segala macam makin detail, makin variatif, makin bagus generatif modelnya berarti. Tapi itu memang terpengaruh juga sama dataset yang dia punya. Kalau dia cuma punya dataset sedikit ya, dia nggak terlalu bisa bikin variasi gitu. Karena secara statistik juga kan kemunculan saya kayak dia cuma punya data orang kulit putih atau ras tertentu kan kemungkinan dia ngeluarin ras yang nggak ada datasetnya kan agak kecil gitu. Kira-kira gitu. Begitu. Nah ya sampai sini ada evaluasinya lah ya. Ada GAN, ada SIGAN, ada apa gitu ya. Nah ini kita bisa coding nanti. Kak Cika ceritain itu dulu. Nah sekarang Kak Cika mau nunjukin satu AI lagi yang serem. Yang mungkin Bita udah lihat. Ini si chat open AI. Bita mau nanya apa? Tanya apa? Nah, kita coba ya nanya. Saya Kak Cika nggak tahu apa ya. Tanya apa? How do cell generate themselves? Bener nggak ini, Bit? Oh, Bita yang lebih ngerti. wow. Nah, ini ya. Ini tuh pakai GAN juga. Cuman kalau tadi GAN-nya gambar kan pakai pixel. Oh, ini pakai kata, Bit. Jadi makanya
pas kita generate si ChatGPT ini tuh udah punya dataset tapi bentuknya kata. Nah, makanya dia tuh masih suka ngaco karena dia tuh nggak ngerti makna. Dia cuma tahu urutan kemunculan kata. Jadi misalnya dia ngomong, bilang, oh lu mau ngomongin sel. Berarti kan kalau tadi gambar, oh lu mau ngomongin flower, ya udah gue akan referensi gue flower. Lu mau pakai apa lagi? Keywordnya kayak gambarnya Rembrandt. Ya udah, gue pakai referensi Rembrandt. Nah, kita bilang kan, oke, sel, generate themselves. Oke, berarti gue cari semua kata-kata statistik yang berhubungan sama keyword ini. Jadi nanti dia bikin ya, kalau tadi kan pixel ini tuh kalau udah ada pixel yang lain, kemungkinan pixel ini apa? Nah, kalau ini pakai kata berarti bit. Jadi tiap kata yang muncul itu tuh tergantung statistik dia pernah muncul setelah kata itu berapa kali. Kayak saya biasanya habis sel dia ngomong apa ya? Oh, generation nih biasanya habis generation sama sel biasanya ngomong apa? Oh, is. Ya udah gitu dia jadi kayak makanya suka kayak bertele-tele gitu kalau chat GPT itu karena dia hitung possibility kemungkinan kemunculan kata berdasarkan kata-kata yang udah muncul gitu. Kalau gambar berdasarkan pixel yang udah muncul, kalau kata-kata berdasarkan kata yang udah muncul. Kalau misalnya kayak apa ya, kayak teori gini sih biasanya benar gitu ya, karena kan dia juga baca mungkin datasetnya dari buku atau apa bisa benar. Tapi kalau analisis atau apa suka ngaco gitu karena dia nggak kayaknya belum sampai semantik deh. Kalau kata Kak Cika masih ada glitch-nya lah gitu ya, belum perfect banget gitu. Tapi kayak gini, dia tuh bisa ini tuh GAN generative adversarial network bit. Jadi kebayang nggak dia kata-kata bisa, tulisan bisa, gambar bisa, generate sendiri, belajar sendiri. Dan semakin kita kasih dataset, dia semakin pintar gitu. Kita bisa nanya apa aja gitu. Misalnya, tapi kalau kayak gini dia nggak bisa ya. Will there be a new variant of COVID virus gitu. Nanti dia bakal jawab, gue nggak punya pengetahuan itu. Jadi dia tuh nggak kan. Dia suka bilang juga misalnya dia cuma punya data 2 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau kita tanya sekarang dia kayak perang Rusia sama Ukraina dia nggak tahu gitu. Dan kadang-kadang kalau kita tanya yang gini tuh dia bilang nggak bisa gitu, nggak mau. Coba ya sekarang mau nggak ya? Dia jawab nggak ya? Dia ngarangnya apa coba? Tungguin. Oh God. Tuh. Kebanyakan. Nah, ini sebenarnya belum berbayar. Kalau berbayar ya udah. Tapi kebayang nggak seluruh dunia itu nanya ke dia gitu. Sekarang anak-anak bahkan ada yang bisa generate tugas akhir, pidato. Pokoknya kayak mahasiswa sekarang pada ngerjain pakai chat GPT deh. Cuman Kak Cika tuh lagi pengen bikin penelitian. Ada yang namanya anti chat GPT gitu ya. Jadi kita bisa tebak gitu. Misalnya ini tulisan orang apa tulisan mesin gitu. Kalau dari mesin tuh kelihatan dari variasinya, terus keacakannya beda sama tulisan orang katanya gitu. Jadi ada variabel-variabel menentukan nih buatan mesin atau enggak. Tapi in no time itu udah nggak bisa dibedain, Pit. Jadi ngeri gitu. Tiruan tuh itu udah bisa tulisan. Dan kita bisa bilang, saya tolong misalnya, cara Kak Cika coba ya. Boleh nggak? Gue refresh. Kita bisa misalnya gini, write a short story about a girl in fish misalnya in Shakespeare. Shakespeare itu gimana? Shakespeare. Alah. Shakespeare. Kok? Bentar, Bit. Style ya.
Jadi ini kayak kita mau menggambar gitu loh, Bit. Jadi kayak kita bilang, tolong gambar bunga pakai gayanya siapa gitu ya. Ini juga gitu, misalnya kita bilang mau pakai gayanya J.K. Rowling, mau pakai gayanya siapa gitu bisa. Jadi dia tahu kan, misalnya dia udah pernah belajar Harry Potter gitu. Jadi dia akan meniru gaya tulisannya J.K. Rowling. Ini juga sama ya, dia mungkin kalau dia nggak pernah baca Shakespeare nggak bisa niru ya, tapi dia bisa mengarang kayak gini. Ya bla bla ya, bener atau enggaknya. Kalau Kak Cika sih biasanya suka dipakai misalnya create code to misalnya apa? To detect and count object of microbes gitu in Python. Bisa nggak dia bikin? Nah ini dia lagi nyari. Tuh bisa loh Bit, liatin. Horor nggak? Nah secara umum sih bener oke lah ya gitu ya. Kayak oke dia tahu oh harus ada gambar nih pakai Python, pakai OpenCV. Colornya apa, thresholdnya apa, cari konturnya, terus di print. Sebenarnya sih dia cuma ngeprint, nggak ada machine learningnya. Tapi kan Kak Cika coba bilang create code to detect and count object ya. Harusnya dia kalau mau pakai TensorFlow. Tapi udah ke situ gitu, Bit. Jadi teknologi udah ke situ. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin satu lagi ke Bita. Kan sekarang ini Bit. Untuk next-nya ini. Kita lihat ini ya. Kak Cika lupa lagi loh. Aku dulu pernah bikin tapi lupa saya ada di mana codingnya. Jadi kita coba contoh aja kali aja deh yang baru-baru. Nah, ini ya. Ini udah baru lagi. Ini baru lagi, Bit. Kita coba aja. Oh, ini countingnya gini. Bukan ini maksud Kak Cika sih. Yolok, tunggu. Nah, ini Bit, ini baru loh. Countingnya ada nggak ya? Oke nih, copy dulu ke Bita. Ini nanti kita cocokin nama project kita ya, Bita, tapi paling enggak ini. Ke Bita dulu. Nah, jadi sebenarnya kalau secara coding, teknologi segala macam gitu Bit ya, kita tuh udah punya banyak banget, maksudnya library-nya udah ada lah. Ntar, Kak Cika kayaknya harus nunjukin yang lebih ini dulu. Ih, data Lonson. Ini. Oke. Wah, langsung ketemu. Tapi ini dulu. Ada banyak banget, terlalu histeris. Nah, despite of implementation gitu, yang menjadi problem di seluruh dunia akhirat itu adalah kalau kita itu adalah computing power. Karena kita kalau mau proses gambar, itu gambarnya banyak, matriksnya banyak, ngitungnya banyak, udahlah, gila lah. Belum kalau dia video. Nah, makanya biasanya kalau kita pakai ini si Google Colab itu kita harus pakai GPU nih. Nah, Nvidia itu atau hardware accelerator itu perlu karena emang dia mesin untuk ngitung. Kalau ini pakai komputer kita sendiri. Mahasiswa Kak kan kalau pakai machine learning dia pakai laptop sendiri itu 2 hari itu nggak tidur laptopnya. Ya ngitung aja gila gitu. Dan iya, library-nya banyak, Bit. Ada CUDA, ada apa. Ini tuh, dan version software ya, itu ada YOLO. Terakhir Kak Cika bikin aja versi 3, sekarang udah versi 8.
Ini nanti ya nggak kacikaran ya, takut nggak jalan. Tapi intinya library-nya banyak, datanya banyak, computation power-nya gila. Cuman kita bisa milih kayak misalnya, oh kalau gambarnya simple, kita pakai mesin yang simple aja tuh bisa gitu. Cuman yang di sini mau kita coba kan gini, shopping mall. Jadi dia mau ngambil streaming dari CCTV misalnya. Jadi dia akan proses per frame. Tapi lihat debit, dia bisa ngebedain objek-objek gitu ya. Dia bisa ngebedain objek ada apa aja, keyakinannya berapa gitu ya. Jadi dan dia bisa ngitung bit, lihatin. One person, 4 bottles, 1 chair, 1 TV, 2 fridge. Ya, 2 fridge ya. Ada di mana sih? Tapi bukan fridge, itu kamu ngaco deh. Kamu ngaco yang hitungnya ya. Oke lah, pokoknya gitu. Dia bisa ngitung. Nah, yang Kak Cika mau tuh kita nggak ngitung ini, tapi ngitung bakteri atau apalah gitu, atau sel atau apa gitu. Nanti yang tadi yang itu yang nextnya ya. Tapi dia bisa ngitung nih bit ya, berapa. Nah, kalau kalau Kak Cika pernah bikin tuh sama mahasiswa Telyu, dia bikin pelanggaran gitu. Wit. Jadi kita bisa bikin ya kamera CCTV. Terus kita bikin area nih kayak area 1. Misalnya ini adalah zebra, sorry, lampu merah gitu. Atau zebra cross. Nanti kalau misalnya ada motor yang ngelewatin zebra cross, atau misalnya ada orang yang parkir di luar garis, itu bisa ketahuan gitu. Nanti bisa dihitung, atau bisa kita capture gambarnya, kita baca nomor nomor polisinya, kita laporin dikirim langsung ke polisi, misalnya gitu. Jadi dengan visual itu sekarang udah makin gila lah gitu. Jadi kita bisa tahu saja, ini nggak ada yang di area ini itu. Kalau tadi kan ini ada orang ya di area ini. Jadi kita bisa bilang, misalnya ini harusnya nggak ada mobil. Kalau ada mobil berarti dia 1. Kalau nggak ada dia 0. Itu bisa gitu. Sama kayak kita misalnya punya concern, kalau di area itu ada barang berarti 1, kalau nggak 0. Saya kita mau ngitung apa. Tapi ini bisa. Nah, ini juga bisa dipakai ngitung orang. Jadi kalau Cika pernah nyoba kelas gitu ya, di foto ada berapa orang yang masuk, mobil ada berapa mobil gitu ya, atau barang ada berapa. Tapi ini udah bisa dia tuh dengan nilai keyakinan masing-masing. Cuma nih ada 0,82 siapa ini? Warnanya biru gitu ya, per frame. Nah, kalau video berarti dia susah tuh per frame-nya misalnya 60 fps ya mau berapa frame yang kita ambil untuk hitung. Nah, kalau di implementasi beneran tuh sekarang orang tuh pengen ngitung pengunjung di mall gitu, Bit. Kan kalau orang biasanya ngitung orang datang ke dunia fantasi kan pakai ceklek-ceklek kan, saya oh, ada yang masuk cek gitu kan, mau dihitung manual kan. Kalau pakai kamera itu bisa, cuman yang jadi problem tuh susahnya gini, Bit. Kalau kita punya gambar CCTV misalnya, kita ambil frame, ada orang jalan gitu kan ya. Itu nanti kan kalau ngambil frame berikutnya, kita harus ngebedain kan frame yang sekarang sama yang tadi, orang yang udah kehitung yang mana. Nah, itu yang susah tuh. Ngebedain siapa sama siapanya tuh yang ribet gitu. Gitu, jadi nanti kira-kira gitu ya. Ini contoh lah, saya mau ngitung orang itu bisa kerapatan. Jadi anything lah, mau nukleus kek, mau apa kek, pokoknya ada gambar, kita bisa pilih dan kita bisa hitung dengan keyakinan tertentu. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, kita tahu nih ada 64 gitu. Nah, sebenarnya yang Kak Cika pengen tuh bisa nggak ya, misalnya kita punya foto peternakan, terus kita bisa hitung ada 4 sapi, 3 babi, 2 ayam gitu. Jadi oh ternak gue masih lengkap gitu. Kayak misalnya di masjid, oh hewan kurban ada 10 kambing, 10 sapi sama 60 kambing gitu. Sama dia. Tapi yang susah tuh mereka harus di satu frame kan. Ya nggak tahu lah gitu lah. Pokoknya harusnya bisa. Lihatin ya bagian ini kan kita bisa per zone gitu ya, dibagi cuma tertentu. Misalnya cuma di sini aja area, misalnya misalnya kepadatan, kemacetan lah, atau kerumunan orang atau apapun gitu. Tapi ini lihat bisa gini. Di sini ada 9 orang, di sini 4 orang. Di sini ada 24, di sini ada 27. Kan lucu ya kalau kita punya Pak gitu, apa gitu lah Bit, ya kita hitung di perbagian. Nah ini kita bisa pakai tuh, posisinya pun bisa beda-beda ya, misalnya dipecah-pecah, bagian ini ada berapa, ada berapa, ada berapa. Ini juga kita bisa jadi
jadiin analisis kayak misalnya, oh orang tuh lebih suka ngumpul di sini. Berarti kita kalau bikin tempat jualan, enakan di yang sini orang lebih ngumpul di sini gitu misalnya kan. Nih yang ini nggak enak nih, 3 sini sepi nih orang nggak pada ngumpul di sini gitu. Bisa predikan. Dah, itu satu ya. Tapi pokoknya bisa. Ini pakai Polygon nih saya dan itu. Tapi emang perhitungannya gila karena dia mesti ngambil frame, dia mesti ngitung objek. Enggak, sebelum ngitung objek dia harus bisa identify objek dulu, dia hitung. Terus kalau kita kasih garis, dia harus ngecek lagi ini orang ada di garis itu enggak. Jadi ini ngitungnya pasti berat banget nih kalau kita nyoba, komputasinya udah menggila ini. Nah, yang Kak Cika pingin yang ini, Bit. Coba, Bit. Oh. Ih, ini apa? Ini liatin jasa pembuatan machine learning. Ih, jahat. Kamu mau ini ya, mau jadi joki ya kamu ya, ha? Cari duit. Umur 2020. Nih. Tapi ini bagus loh. COVID sama nggak COVID, Bit. Wow. Wow. Tahu dari mana ya? Dari hazy-nya gitu. Berbayar ya. Kalau normal tuh lebih hitam, lebih kontras gitu. Tapi bisa. Wah, gila sih. 2020. Oh ini punya gila dia pakai dosennya dijual edan nih orang kacau banget ini. Oh ini cuman iklan enggak ada ini. Oh oke, kita baca dulu ya. Ini apa? Oh iya iya. Ini deteksi objek sih Bit. Ini mah bisa laut. Ini mah. Oke, ini aja. Kecil kamu lihat dulu. Berarti kita pakai datasetnya ini kata dia. Lah, terus dia dapat gambar itu dari mana? Gambar dada. Oke, oke. Ya udah, pasang protobuf. Ini datasetnya. Kita pisahin jadi, nah ini yang Kak Cika bilang, Bit. Jadi ini berarti kan apa? Kalau tadi yang Kak Cika ajarin. Berarti ini supervise kan? Karena apa? Karena kita punya label. Labelnya apa? COVID sama bukan kan? COVID sama normal, ada label. Berarti ini normal. Ini kan adalah label. Berarti dia supervise kan? Berarti ini adalah supervised learning. Nah, selalu gitu kalau misalnya kita udah punya datasetnya, nanti kita bongkar nih beneran nggak ya dia? Soalnya kemarin teman Kak Cika ada yang ditawarin machine learning dia, tapi kayaknya bohong. Jadi dia bilang, pokoknya invest aja dulu 150 juta, nanti kita bikinin. Wah, kalau udah bayar terus bohong gimana? Nah, lihat ya Bit ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngeset pakai si TensorFlow ya namanya, itu nanti kita akan punya bagian data untuk dites sama bagian data untuk ditrain. Itu selalu kayak gitu. Nah, label map itu adalah mappingnya dari si data-data ini. Jadi kayak misalnya gambar ini dia COVID, yang ini normal, ini gitu loh. Jadi nanti itu akan struktur direktorinya kayak gini. Nah, si yang Kak Cika nggak yakin tuh dia punya data, beneran punya data setnya atau enggak. Soalnya kita udah bayar, saya, oh iya Kak, saya mau dong tugas akhirnya mau deteksi ini, tapi ternyata datanya nggak ada, bohong, cuma diedit. Mampus. Nah ya, ini mencurigakan sih. Ini beneran bisa dikompang ya? Ini idenya bagus tapi Kak Cika agak nggak percaya. 40 detik kok bisa cepet sih? Bener nggak ya ini ya Bit ya? Kak Cika kok nggak yakin ya? COVID ini normal.
Oke. Ya udah, ini idenya bagus. Cuman Kak Cika mencurigai ini karena dia membuat bocoran-bocoran. Gila ya, Abi tidak, jangan ditiru ya. Ini kacau sih. Ntar ya, oke. Ini Kak Cika ngambil contoh kasusnya aja ya. Tapi Kak Cika mencurigai, ini apa sih dia? Coba kita buka aja yuk. Emang dia ngapain sih? Laporin polisi ya. Laporin polisi. Ini beneran gak sih? Ih, ngeri kali lah. Coba paket layanan. Bit bayar, Bit, liatin tulisan proposal. Tuh, acara ACC dosen maksimal bimbingan, bantuan revisi, konsultasi, deep learning 6,5. Oh, program dan penulisan. Oh, nice. Kalian bener nggak sih testimoni apa? Cuman 1. Klien mana klien? Hah, ITB ada? Ya loh. Oh, kamu jangan memfitnah ya, tolong ya. Kontak. Gak bisa dikontak, Bit. Oh, ada. Ini ngeri nih gue. Ini enggak nih, kayaknya scam nih. Takut, ngeri. Ya udahlah, kita balik lagi aja. Oke. Pusing. Nah, 1 ya. Nah, gini, Bit. Kak Cika sebenarnya pengen kita nyoba sendiri. Kalau secara coding contoh, object detection tuh udah ada. Kita tinggal ganti dataset tanda. Tinggalnya tuh kayak yang kemarin kita coba ya, Bit, yang kayak kita ganti CSV terus jadi nggak jalan ya. Jadi kalau kita udah punya coding dasarnya, pas kita ganti dataset tuh masih banyak lagi yang mesti dikerjain, tapi kebayang lah. Nah, Kak Cika sebenarnya pengen coba ini. Cuman Kak Cika tidak percaya kepada ini bisa di-run karena mana datasetnya? Kita lihat nggak datasetnya? Nggak ada kan? Jadi itu nggak bisa gitu. Pasti marah-marah. Dia nggak kasih datasetnya juga. Atau ini ya? Aduh, nggak tahu lah gue. Kak Cika kita cobalah. Tapi kayaknya sih nggak bisa nih. Ini beneran nggak sih ada datasetnya? Ah, kamu mah bohong. Ah, coba ya. Tunggu. Udah 8 menit, Kak Cika mau ngetes dulu aja. Ini orang scam atau enggak sih? Bikin baru aja, no notebook aja. Coba ya, kita coba apakah dia scam atau enggak. Aduh, mencurigakan kali lah kau, Bang. Kayaknya nggak mungkin. Dia nggak kasih kode utamanya loh. Tuh kan, isi dulu portal tray dan tes dengan X-ray image, dan setelah itu kita tinggal ini, dia nggak kasih. Ya emang enggak sih, nggak bisa. Ini emang nggak dia kasih, cuman nggak tahu ya bisa atau enggak. Soalnya kalau cuman ngasih kotak gini mah bisa. Misalnya kita punya 4 gambar atau berapa gambar. Ya udah kita kotakin aja sendiri. Terus bilang, gue bisa mendeteksi nih orang misalnya dari muka bisa tahu dia punya sakit mah atau enggak gitu. Terus ngarang aja sendiri gitu, dikotakin sendiri. Ya kan. Ini scam kayaknya. Ya gitulah kira-kira, Bit. Jadi itu yang Kak Cika pengen. Kita coba cari project yang nanti yang Kak Cika cari ya, misalnya ngitung sampel dari 1 sampel air atau apa, kita bisa nggak deteksi kalau barangnya tuh bukan barang-barang nyata gitu. Ini kan kalau contoh, tunggu ya. Tunggu, Bit. Kayaknya ada waktu. Cek. Ini, Bit. Bolehkah aku mencoba sebentar ya? Sabar. Sayangku, sabar dulu. Sabar dulu. Ini. Nah,
Wah, udah nggak warning semua nih. Warning semua. Oh, bisa. Kak Cika titip dulu ya, Bib. Nanti kita bahas lagi minggu depan, yang minggu depan atau sekarang kalau sempat, pokoknya titip dulu. Ya, sip. Sip. Nyampah dulu. Pokoknya catat gua ada di situ. Bus, ada di chatnya Bita. Hah, Iya. ini nih ya, contoh ya. Ya. Ini, itu tuh kita bisa langsung loh pakai website ini. Kalau Bita nggak percaya ya, kita coba sekarang. Oke. Jadi, kenapa dia bisa di-tag? Karena ini dia pakai datasetnya Google. Jadi dia udah di-train dari lama. Ya, Kak Cika coba dulu ya, import dulu. Sabar. Copy aja nih, takut. Lumayan 4 menit. I think we can still catch up. Bentar. Open it. Kalau lama ya udah apa. Mau nunjukin aja. Bahkan, tapi kan kalau kita nggak pakai kamera, kita kan pakainya mikroskop. Ini. Bentar. Oke. Hoi, 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 hoi. Hoi, sabar, hoi. Lama. Hoi. Lama. Oke, bisa ya. Kita clone. Nah, ini kita nge-clone dataset yang udah ada. Jadi si datanya tuh udah ada, Bit. Misalnya dia punya data-data umum lah ya. Nah, ini dia ngambilin ngeset computation power-nya, kudanya lah, GPU-nya segala macam. Ini adalah library-nya. Si darknet itu bukan sih kan dulu kalau nggak pakai darknet tuh pakai dark flow gitu. Aduh lupa. Ada 2 macam deh. Nah, ini tuh lama. Ini tuh yang nyebelinnya nih. Nih. Oke. Biarin dia. Ya ampun, kok gini ya? Kok dia error ya? Sabar. Udah suruh ngempal dulu. Oke lah, lama. Tapi gini, Bit. Intinya, ini kalau udah kita run ya, dia kan bakal bisa ya untuk objek-objek umum tuh dia bisa karena dia udah belajar. Kalau objeknya nggak umum, kayak misalnya Bita mau, misalnya kita punya toko gitu. Kita mau dia ngitung barang-barang yang ada di toko kita gitu. Tapi barangnya tuh nggak umum, misalnya apa gitu ya, spesifik gitu. Kita harus punya dataset sendiri karena ya udah nggak ada di sini pasti ini kan secara umum. Nah, kita bisa pakai nanti upload foto misalnya Bita upload foto, dia akan tahu nih ada orang sama ada bola. Atau kita juga bisa pakai webcam. Ini nih webcamnya dinyalain, kita bisa langsung masuk on frame-nya dia. Terus dia langsung bisa tahu gitu. Jadi live gitu loh, Bit. Jadi kayak misalnya Kak Cika megang handphone, nanti dia akan bilang orang sama handphone. Kak Cika pegang gelas, orang sama gelas gitu. Jadi bisa kebayang nggak? Jadi si computation power-nya tuh bisa live gitu. Bisa kita uploadin gambar, dia ngecek bisa, atau langsung dari kamera. Misalnya kita bisa bikin aplikasi juga. Misalnya kita punya aplikasi nih, buat orang, misalnya katakan orang buta misalnya. Si aplikasinya dinyalain, terus dia baca dari kamera, suruh lihat ke atas meja gitu. Terus nanti dia bisa bilang misalnya ada kunci, ada gelas, ada piring, ada apa gitu bisa. Jadi secara komputasi, secara software itu sudah dimungkinkan, cuman memang harus diulik gitu. Nah, Kak Cika sekarang malah mau mengoprek yang beda, Kak. Jadi nggak mau pakai barang-barang orang-orang mainstream, pengen pakai barang-barangnya Bita kayak yang tadi. Pengen cari misalnya dataset, kita bisa nggak ya mendeteksi ya pneumonia lah atau COVID dari apa kayak yang tadi gambar itu ya. Ini kayak oke. Tapi tunggu. Oh, ini bisa. Sebentar. Ini tes image kan. Oh, ini data personnya nggak ada. Ada nggak? Oh, ini bisa. Helper function. Habis ini udahan, Bit. Kecil cuma mau breaking aja. Sekarang pakai webcam image.
Yuk kita Woi. try. Cobain ya biar Bita percaya ya. Nih ya, dia akses ke kamera kita nih. Pegang gelas ya. Screenshot. Capture ya. Lihat, dia bisa bedain nggak? Yeah. Wine Wait. glass gitu ya. Wine. Wine glass coba ya. Kalau ini coba lagi. Halo. Lu bisa bedain handphone kagak cuy. Capture. Bisa kan? Ya nggak? Person sama cellphone kan? Keren nih. Terus kalau pakai video, itu tinggal di run aja, Bit. Kalau video, jadi maksudnya ini bahkan the code-nya aja cuma di collab loh. Kita nggak usah nginstall. Ya. Ini live loh. Tapi kok semua jadi cellphone? Ini gelas, cuy. Cuy. Ah, cakep gak? Live loh ini. Jago gak? Bisa gitu. Asik gak lo? Tapi pengen nge-screenshot tapi gimana? Tapi tangannya dipakai semua gue. Begitu. Tuh kan kalau ini pergi, ya udah tinggal gue berapa? 74%. Gitu. Tapi ini pakai kamera gitu. Dan oke, implementasinya. Nah, berarti kan kalau pakai kamera live aja itu bisa, possibility-nya kan banyak tuh. Ya kan? Kalau misalnya integrate itu sama handphone, tapi emang kalau biologi susah sih, barangnya kecil-kecil harus nyambung ke mikroskop kan, kalau nggak bisa pakai kamera gini. Cuma maksudnya teknologinya tuh dengan kamera aja bisa gambar. Jadi kita tuh bahkan bisa gini, Bit. Misalnya ya, kita kerja di jadi detektif di crime scene, terus kita foto, kirim ke lab, langsung sama dia dihitung sendiri. Saya, oh ada pisau, ada apa, langsung diinventaris, langsung segala macam di label. Itu secanggih itu, Wit. Jadi next time kita cari kasusnya yang mirip sama ini ya, yang tadi ya, sama orang bohongan ini, orang bohongan. Gue nggak percaya nih kayaknya, Wit, nggak percaya gue ini aneh, bohong nih. Ini jualan pasti. Begitu, semoga menyenangkan hari ini dan banyak ilmu pengetahuan. Semoga semangat ya, Bit. Ya. Ketemu lagi di plot hari apa nanti Kak Cika kabarin deh, Senin Ya, agak oke. Sip. ya. Ya. Yuk. Dadah. Nah, salam. Dadah.